Video ini dibuat untuk membangkitkan rasa syukur kita. Untuk memulainya, yuk kita like dan subscribe video ini. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke? Hey family, jumpa lagi. Tetap sehat kan? Tetap bahagia, tetap semangat. Kali ini saya akan undang lagi temen ya. Dan ceritanya bakal seru banget. Makanya kita tunggu ya, kita tunggu teman kita. Oke, kita tunggu ya teman kita. Oh, emang oke. Ya, karena saat ini kondisinya memang pandemi, kita ada baiknya pakai masker ya, untuk supaya taat protokol kesehatan. Apa kabar Bang? Baik, puji Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Gimana kondisi keluarga? Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Tadi kan saya bilang saya akan undang teman saya namanya Bambang. Nah, ini Bambang. Nah, biarlah dia sendiri yang memperkenalkan, terutama pekerjaannya ya. Siap. Secara spesifik pekerjaannya Bambang apa? Silakan Bang, mungkin bisa menyampaikan ke family. Oke. Baik, buka sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Samuel Bambang. Profesi saya sebagai driver ambulan di salah satu rumah sakit di DKI Jakarta. Umur saya 38 tahun. Saya sebagai driver sekitar sudah 20 tahun. Demikian, Pak. Wih, luar biasa ya. 20 tahun ya Bang ya? Betul, betul. Ya, oke. Nah, ini akan kita kulik ya, kita nanya-nanya, apalagi ya memang situasinya pandemi sekarang, bahkan dia menurut saya ini salah satu garda terdepan dalam memerangi pandemi ini, karena dia driver ambulan ya. Betul, Pak. Nah, sebelum ke sana Bang, emang dulu cita-citamu jadi driver ambulan? Untuk cita-cita sih nggak kepikiran, Pak, untuk jadi. Nggak kepikiran ya? Betul, nggak kepikiran. Jadi memang saya dulunya pengen terjun di dunia otomotif, Pak. Nah, nyampenya jadi ambulan. Otomotif, masuknya ke driver ambulan. Betul. Kira-kira itu masuk tahun berapa itu? Awal masuk jadi driver itu tahun 2002, Pak. 2002. Betul. Jadi iya ya, 20 tahun. 20 tahun. Luar biasa. Itu kan pengabdian yang luar biasa itu. Betul, Pak. Pengabdian, dan kalau boleh tahu itu kerjanya kan pasti sewaktu-waktu ya. Artinya begitu ada pasien yang harus segera dibawa, kapanpun kamu siap gitu ya? Betul. Kapanpun harus siap. Walaupun kita itu lagi libur, lagi off, tetap di rumah harus kita standby juga, Pak. Nah, sekarang ini situasinya seperti ini ya. Berarti kan paling tidak sudah setahunan ya, kamu mengalami pandemi seperti ini. Nah, boleh tahu nggak saat kamu jadi driver itu protokol kesehatannya seperti apa sih? Baik. Jadi untuk pelayanan pasien COVID-19 ini, jadi kami driver juga dilengkapi dengan safety juga, yaitu pakaian hazmat lengkap. Lengkap ya? Lengkap, seperti yang sudah ditentukan. Itu apa namanya? Tapi ketika misalnya membawa itu bukan hanya jenazah ya, tapi artinya ada pasien juga. Pasien juga. Khusus pasien apa jenazah? Pasien iya, jenazah iya. Oh, jenazah juga ya. Betul. Nah, kalau sekarang pasien, bicara tentang pasien. Baik. Artinya kamu selalu bersinggungan dengan orang yang memang terkena COVID. Ya. Dan itu kan sangat bahaya sekali kan ya. Betul. Sangat kemungkinan besar untuk tertular itu luar biasa sekali. Nah, bagaimana kamu cara apa namanya mengatasi supaya nggak tertular itu seperti apa? Baik. Jadi kita sesuai prosedur sebelum dan sesudah kontak dengan pasien kita lakukan disinfektan.
Oh sebelumnya ya. Jadi sebelum dan sesudah. Oh sebelum sudah. Betul. Itu pakai desinfektan itu setelah pakai pakaian apa sebelum pakai pakaian? Sebelum kita, kalau sebelum kontak pasien, sebelum memakai hazmat pun kita sudah lakukan Apa istilahnya pakaian apa? Hazmat. hazmat. Hazmat ya. Hazmat, betul. Nah, jadi sebelum memakai pakaian hazmat, kalian itu semprot semua gitu ya? Semprot. Gimana? Iya, Oh, kita gitu. lakukan disinfektan Terus baru dulu badan, pakai hazmat. Hah? Setelah itu kontak pasien atau setelah tugas Hah? kita disinfektan lagi, semprot lagi. Nah itu ngomong-ngomong keefektifan untuk mencegah COVID-nya berapa persen ya alat hazmat itu? Kalau hitungan persen saya kurang paham. Yang intinya saya tetap harus patuh Ya, harus sesuai dengan menjaga. aturan ya. Tapi ngomong-ngomong, Betul. jadi apa namanya? Ya kalau saya bilang pahlawan ya, mereka-mereka yang memang ada di garda depan itu kan pakai hazmat. Ada nggak yang sudah taat pakai hazmat semuanya, tapi juga akhirnya terpapar juga? Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Ada. Ya artinya itu pun nggak menjamin ya. Nggak menjamin. Apalagi yang nggak pakai itu gitu. Betul. Ya? Wah, luar biasa juga. Iya. Nah, prosedurnya gimana? Ketika ada di ambulan itu berapa orang yang harus ada di dalamnya? Untuk tim ambulan sendiri, untuk rekan-rekan ada 8 8. driver. Oh enggak, Dan- maksudnya Oh. ketika kamu memberangkatkan orang, entah itu pasien, entah Betul. itu jenazah, Jadi, yang hanya boleh ada di dalam ambulan itu berapa orang? kalau memang itu pasien OTG, untuk pasien kontak dalam kontak pasien, kita bisa 3 sampai 5 pasien 3 sampai 5. dengan Oh, tenaga artinya sama-sama. Mereka Sama-sama. mereka OTG semua gitu ya? OTG. Oh, tapi yang sehat nggak boleh di dalam dong berarti? Nggak boleh, khusus hanya tim medis saja. Tim medis itu pun pakai Pakai, hazmat itu betul, tadi? pakai hazmat. Gitu. Nah, kalau jenazah Jenazah dari ruangan, misalkan memang meninggal di ruangan, itu dilakukan penyemprotan dulu. Dan ada tim khusus yang untuk mungkin merapikan jenazah tersebut sampai dimandikan, sampai nanti dibungkus sama plastik, sampai masuk peti, itu ada petugasnya Oh, sendiri, jadi Pak. pemandian ada tugasnya sendiri. Ada petugasnya Artinya, sendiri. kalau memang jenazah yang terpapar COVID, keluarga nggak boleh ngapa-ngapain istilahnya ya. Semuanya dilakukan oleh pihak rumah sakit. Betul, dan dipersilahkan keluarga, salah satu keluarga mungkin untuk menyaksikan atau bagaimana, tapi harus dengan satu syarat pakai APD. APD. Betul. Jadi rumah sakit akan memberi istilahnya pinjaman lah gitu Betul. ya. Oh, jadi memang boleh ya. Boleh. Entah itu suaminya, entah itu istrinya, atau iya. pokoknya orang terdekat lah. Iya, Satu aja ya. Satu tapi ya? aja. Untuk membuktikan Betul. semuanya sudah dilakukan dengan baik. Gitu Betul, ya. siap. Setelah semuanya diplastikin udah nggak bisa apa-apa ya. Iya, sudah masuk peti, ya udah. Artinya penguburannya juga dilakukan oleh pihak rumah sakit. Untuk pemakaman, jadi kita koordinasi pihak rumah sakit berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertamanan DKI. Jadi nanti yang evakuasi, yang jemput dari rumah sakit ke TPU nanti pakai ambulan DKI, Pak. Oh, jadi Betul. berarti gugus tugas dong berarti itu ya. Betul. Urusannya Iya. gugus tugas Iya. COVID ya, bukan rumah sakit lagi gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau memang mereka terkendala transportasi yang armadanya yang kurang, memang repot, tidak jadi kita bisa backup. Jadi untuk antar jenazah tersebut ke gitu ya. TPU. Betul. Pokoknya siap gitu ya. Siap, betul. Oh ya, ini bicara tentang kewenangan aja sebetulnya. Iya. Nah, Bang, ngomong-ngomong, ini yang sekarang aja ya, yang COVID ini. Baik. Ada nggak yang kamu temukan hal-hal aneh gitu? Misalnya cerita aja hal-hal aneh ketika kamu nganterin, entah itu pasien, entah itu jenazah gitu. Ada nggak hal-hal yang bisa kamu ceritain gitu? Baik. Kalau yang masih ada di ingatan saya nih, Pak, bukan aneh. Jadi ada salah satu pasien dari rumah sakit saya bekerja ingin dirujuk ke rumah sakit lain, Pak. Ya, jadi memang harus
pasien tersebut harus di intensif, perawatan intensif yaitu ICU. Kebetulan di rumah sakit kita udah penuh ICU, lanjut bawa ke rumah sakit lain. Nah, di perjalanan itu biasa aja Pak, biasa aja ngobrol. Pak, jadi si pasien bilang sama saya, Pak, saya kayaknya udah nggak kuat. Loh, saya bilang, Bapak jangan bicara seperti itu, Bapak harus semangat, Bapak harus tetap kuat. Saya doakan Bapak kuat. Itu hebat ya. Kamu nggak cuma Baik. driver ya. Kita harus support, tapi mesti Pak. support. Betul. Biasa ini. Terus. Oke, saya kasih support, kasih semangat. Pak, bantu saya Pak, doain saya. Saya tetap doain Pak. Bapak juga harus tetap semangat, biar saya kerjanya juga nyaman Pak. Ya. Oke, baik Pak, baik, kata dia. Saya butuh oksigen yang banyak Pak. Udah dipasang oksigen Pak. Bapak tenang aja, nanti ada dokter, ada suster yang dampingin. Oke. Jadi saya ngobrol sama susternya, suster gimana kondisi pasien ini? Ini saturasi turun Pak. Jadi oksigennya itu kadar oksigen turun memang Pak. Oh. Jadi sampai dalam perjalanan itu tadinya ngobrol sama suster, lama-lama udah nggak ada suara. Dalam hati saya sambil nyetir, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan. Gimana caranya saya bisa nyampe tujuan? Si pasien nggak ada apa-apa, saya bilang. Pokoknya beri keahlian buat saya dah gitu. Jadi dari tempat saya sampai Sunter itu hanya makan waktu 10 menit saja Pak. Oh, perjalanannya? Iya. Terus? Dalam keadaan ya macet lah gitu. Oke, sampai sana, gitu sampai rumah sakit tujuan. Si bapak masih Pak pegang tangan saya. Pak, saya bener-bener nggak kuat. Sampai masuk lift kan ada di lantai berapa itu. Sampai sana kita operan sama suster yang di rumah sakit itu. Pak, jangan pulang dulu. Kita harus sampai stabil dulu si pasien. Oke. Begitu sampai sana udah pasang ventilator, ternyata kita tungguin 1 jam, meninggal Pak. Oh, meninggal. Wah, jadi di lift itu? Sudah di ruangan ICU. Oh, sudah di ruangan itu. Jadi udah nyampe istilahnya. Udah nyampe. Ya dalam hati saya menangis Pak. Saya menangis walaupun itu bukan keluarga saya, karena itu dukanya saya. Iya. Saya merasa tidak berhasil, gitu loh, untuk ibaratnya lah, Pak, gitu loh. Saya menangis, ya doa, ya udah Pak, memang sampai sinilah umur Bapak, saya bilang. Tuhan berkehendak lain, saya bilang. Wah, itu udah dalam panas dingin. Saya sudah sekitar 6 jam pakai APD Pak itu. Seharusnya memang masih 4 jam. Oh, harusnya 4 jam ya. Terus saya mengalami dehidrasi. Udah mata kabur. Betul. Itu nanti berikutnya. Siap. Family. Jadi luar biasa. Ini sebetulnya bicara tentang kekuatan. Dan apa yang dilakukan Pak Bambang ini saya yakin ini bukan sebuah kekuatan yang datangnya dari dia, itu dari Tuhan. Dan kenapa beliau melakukannya dengan penuh sukacita? Bahkan kalau kita tahu sebagai driver, ya udahlah jalan driver. Tapi apa yang dilakukan? Memberi support, memberi dorongan. Karena apa? Itu kekuatan dari Tuhan, dan itu luar biasa. Itu iya perlu disyukuri gitu ya. Nah sekarang Bang ngomongin tentang APD. Oh, pemakaian APD itu memang ada masanya gitu ya? Kalau untuk masanya tidak ada. Enggak, maksudnya ada pemakaiannya harus berapa jam gitu, ada aturannya begitu ya? Oh iya, dari biasa aja sih Pak, biasanya 4 jam. 4 jam? Betul. Jadi kalau melebihi itu pasti ada, harus memang ganti sih Pak sebetulnya. Begitu ya? Cuman di lapangan. Enggak, maksudnya kenapa? Itu pengap atau gimana atau seperti apa APD itu? Oke, pertama ya mungkin salah satunya itu. Memang pengapnya luar biasa Pak. Napas kita susah. Kita harus pintar-pintar memanage nafas. Ngirit nafas banget. Iya. Apalagi juga jangan banyak bicara. Jadi ya itu. Berarti apalagi kalau kita tahu misalnya di TV-TV itu petugas pakai alat APD itu ya. Itu sambil lari-lari itu kan sebetulnya memang berat juga ya itu ya. Wah, luar biasa Pak. Itu mungkin nggak sampai 4 jam itu mesti harus ganti itu ya.
Kalau Luar sampai yang biasa. lari itu. Betul. Nah sekarang Bang, ngomong-ngomong, kamu punya anak berapa? 2 Pak. 2 ya. Betul. Apa yang kamu lakukan ketika bertugas dari rumah sakit, terus kemudian pulang? Pasti pulang kan nemuin istri, nemuin anak-anak gitu ya. Nah biasanya sebelum nemuin gitu, apa yang kamu lakukan? Oke. Jadi setelah selesai tugas dan pas mau pulang, jadi di kantor harus bersih-bersih dulu, mandi. Dan setelah mandi kita nggak harus langsung pulang. Oh, iya. Jangan kontak dengan teman-teman atau apa, ya langsung pulang aja. Sesampai di rumah kita harus bersih-bersih lagi, jangan bersentuhan dengan apapun. Mandi lagi? Mandi lagi. Dan kita untuk pakaian harus pisah cucinya. Oh. Biasanya seperti itu. Jadi istri udah tahu ya, ini mesti Sudah. dipisahin semuanya gitu Sudah. ya. Makanya biasanya kalau setelah selesai tugas sampai rumah, itu pakaian harus, kalau nggak di luar deh, saya ganti harus di luar gitu sebelum masuk rumah. Tapi ngomong-ngomong, istrimu khawatir nggak sih? Khawatir sih, khawatir Pak. Dalam hati masih Iya, khawatir. iya. Takut, ada rasa takut pasti ada. Tapi kamu ngelakuin ini, gitu ya, ngelakuin ini dengan beban berat, apa dengan sukacita, apa karena ya memang kamu punya terbeban untuk menolong ya, punya seperti apa itu Bang? Oke. Awalnya pas awal-awal adanya pandemi ini ngerasain yang namanya lelah, karena memang 24 jam non-stop, itu nggak tidur sama sekali dari pagi sampai pagi lagi. Ada Itu titik, nggak tidur kan justru malah rentan juga ya, rentan Betul. tertular juga ya. betul Terus ya, ada titik jenuh juga di situ. Tapi kembali ke awal, saya sudah kerja di sini punya komitmen. Dasarnya memang apa ya, sosial. Pertama, rasa kemanusiaan. kemanusiaan. Gitu ya. Iya. Kedua, ini udah pilihan saya. Emang udah tugas. Jadi harus nggak mau harus kita jalanin. Iya. Intinya tidak ada rasa mengeluh. Saya pesan sama teman-teman harus tetap happy. Saya bilang happy aja, happy. Bikin happy. Kalaupun memang jenuh, kita ngobrol dah gitu. Lanjutin Bang. Iya, ya kita harus saling support, teman satu sama lain harus saling support. Jadi saya bilang nggak ada rasa, jangan mengeluh lah. Jadinya gitu. itu ya rahasia sampai akhir bertahan hingga sampai Betul. saat ini itu ya. Iya. Ada memang rasa kemanusiaan, rasa sosial. Ya. Terus dilakukan dengan happy aja, dengan sukacita. Sukacita, betul. Terutama apa? Bersyukur gitu ya. Siap. Bersyukur kamu bisa dipakai Tuhan untuk apa namanya? Ya, menolong orang-orang. Jadi garda paling depan di dalam memerangi Covid Ya. ini. Ini kan perang kan, gitu ya. Betul. Ya, luar biasa sekali. Nah, terakhir Bang, apa kira-kira pesan buat family di rumah supaya tetap sehat? Karena vaksin ini walaupun sudah datang kan nggak tahu kapan nih nyampainya ke kita kan, nggak tahu kan. Baik. Oke, nyampe mungkin. Jadi untuk rekan-rekan family semua, kuncinya hanya ikutin protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lanjut di rumah, tetap di rumah lah istilahnya. Kalau nggak penting-penting jangan keluar. Biar kami yang bertugas, yang sudah dibekali sama keahlian-keahlian, keterampilan, tetap jaga kondisi di rumah, vitamin atau apapun yang jaga kesehatan intinya. Itu aja sih. Doa jangan lupa. Oke. Siap. Oke, family. Ya. Sampai di sini pertemuan kita, tapi satu hal yang boleh kita pelajari dari kehidupan Bambang, dia melakukan segala sesuatu karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Dan sebagai ungkapan syukurnya, dia siap sedia untuk melayani, menjadi petugas ada di garda depan, gitu ya. Dan dia terus untuk apa namanya menghadapi ini semuanya dibawa happy dan terus mengucap syukur. Amin. Itu kunci utamanya. S4K, yes. Yes.
like dan subscribe video ini. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke?